Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Linguistik Umum. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai objek kajian semantik. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian semantik. Secara etimologi, semantik berasal dari bahasa Inggris yaitu semantics. Kemudian bahasa Yunani, sema yang berupa nomina berarti tanda atau lambang. Kemudian semaino atau samaino berupa verba yang berarti menandai atau berarti. Jadi, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai, atau bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau ilmu tentang makna. Berikutnya mari kita lihat hakikat makna. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama komponen signifian, yaitu yang mengartikan, wujudnya berupa runtutan bunyi. Sedangkan yang kedua komponen signifi atau yang diartikan, wujudnya berupa pengertian atau konsep. Mari kita lihat sebuah contoh, misalnya meja. Meja terdiri dari komponen signifian, yakni berupa runtutan fonem M, E, J, dan A. Kemudian komponen signifinya berupa konsep atau makna, yaitu sejenis perabot kantor dan rumah tangga. Tanda linguistik yang berupa fonem dan konsep yang dimiliki runtutan fonem itu mengacu pada sebuah referen yang berada di luar bahasa, yaitu sebuah meja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagan berikut. Pada bagan ini terdapat sebuah tanda linguistik yaitu meja, kemudian ada komponen signifiannya berupa fonem M, fonem E, fonem J, dan fonem A. Kemudian ada komponen signifinya yaitu sejenis perabot rumah tangga atau kantor. Kemudian ada sebuah benda yang merupakan referen dari tanda linguistik tadi, yaitu sebuah benda yang disebut dengan meja. Kemudian ada satu bagan lagi berbentuk segitiga untuk menjelaskan hubungan antara tanda linguistik, konsep, dan referen. Nah, kita perhatikan pada bagan ini, garis yang menghubungkan antara titik A atau tanda linguistik dengan titik B atau konsep, juga garis yang menghubungkan antara konsep dengan referen, yaitu titik B dengan titik C, itu dilambangkan dengan garis biasa. Sedangkan garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik C berupa garis putus-putus. Ini menandakan bahwa tanda linguistik dengan referen merupakan hubungan yang tidak langsung atau sifat bahasa yang disebut dengan arbitrer. Selanjutnya kita akan membahas jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem meskipun tanpa konteks apapun. Misalnya leksem air. Bermakna leksikal sejenis barang cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Makna gramatikal merupakan makna yang terjadi karena adanya proses gramatikal. Misalnya afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Misalnya pada contoh baju yang diberikan prefiks ber, sehingga menimbulkan makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Kemudian makna kontekstual yaitu makna dari sebuah leksem atau kata yang berada dalam sebuah konteks. Misalnya kata kepala pada kalimat sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Kata kepala di sini bermakna seorang pemimpin, bukan kepala yang merupakan bagian dari anggota tubuh manusia. Yang kedua, ada makna referensial dan non-referensial. Jika sebuah kata ada referennya atau ada acuannya dalam dunia nyata, maka kata tersebut digolongkan ke dalam makna referensial. Misalnya kata air, kata meja, rumah, dan sebagainya ada acuannya dalam dunia nyata. Sedangkan kata-kata seperti dan, atau, karena merupakan kata yang tidak ada referennya dalam dunia nyata atau disebut dengan makna non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif.
Makna denotatif mengacu pada makna asli atau makna sebenarnya dalam sebuah kata atau leksem. Sedangkan makna konotatif merupakan makna yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut, atau disebut dengan makna kiasan. Contohnya kata buaya. Kata buaya akan berbeda makna jika ditinjau dari makna denotatif dan juga makna konotatif. Yang keempat ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Sedangkan makna asosiatif merupakan makna yang dimiliki oleh sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Contohnya kata merah. Secara konseptual, merah adalah salah satu jenis warna. Tetapi jika ditinjau dari makna asosiatif, merah berasosiasi dengan berani karena merah sebagai lambang keberanian. Yang kelima, makna kata dan makna istilah. Makna kata biasanya bersifat umum, sedangkan makna istilah dikhususkan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kata kuping dan kata telinga. Secara umum, kata kuping dan telinga itu bersinonim. Tetapi secara khusus dalam ilmu kedokteran, kuping merupakan bagian telinga yang terletak di luar, termasuk daun telinga. Sedangkan telinga adalah bagian sebelah dalam. Jadi, yang biasa diobati oleh dokter adalah telinga, bukan kuping. Yang keenam ada makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah satuan-satuan bahasa, seperti kata, frasa, atau kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Contohnya, banting tulang, meja hijau, dan sebagainya. Sedangkan peribahasa maknanya masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Demikian materi mengenai objek kajian semantik bagian 1. Insya Allah objek kajian semantik bagian 2 akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.